Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, agar pandemi cepat berlalu dan segera mempertemukan kita untuk saling melepas rindu. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan materi mengenai implementasi kurikulum 2013. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya, Wayandela Priani, perwakilan dari kelompok C, untuk membacakan pemateri kita hari ini ya. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Wayandela Priani, NPM 03. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Muhammad Arus Saputra, NPM 31. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Marsa Kanisa, NPM 33. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Zidan Karina, NPM 41. Nah, itu tadi pemateri-pemateri kita hari ini teman-teman. Selanjutnya langsung kita masuk ke pembahasan ya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pengertian kurikulum 2013. Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian kurikulum 2013, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dibedakan menjadi dua, ada kurikulum rencana dan kurikulum fungsional. Rencana tertulis merupakan dokumen kurikulum, sedangkan kurikulum yang dioperasikan di kelas merupakan kurikulum fungsional. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau KTSP, di mana kurikulum 2013 ini telah diberlakukan selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yakni aspek keterampilan, aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yakni Muhammad Arus Saputra. Baiklah, saya akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu tentang tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Yang pertama itu ada persiapan operasional telah dilakukan melalui implementasi di sejumlah sekolah di Indonesia. Jumlah dari mulai SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun 2013 atau 2014. Kemudian pada tahun 2015 oleh pemerintah ingin dilaksanakan secara serentak dan berskala nasional di seluruh lembaga pendidikan. Harapan besar untuk mewujudkan kualitas pendidikan melalui implementasi kurikulum 2013 pasti banyak tantangan. Yang pertama itu tadi operasionalnya, kemudian yang kedua itu tantangan inovasi. Berbagai perubahan antara kurikulum 2013 ke KTSP diantaranya dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Terus menggali potensi dan kreatif siswa dari domansi metode ceramah menjadi variasi metode yang lebih kreatif. Pada intinya adalah cara berpikir inovatif atau merubah mindset kita. Kemudian yang ketiga, tantangan fasilitas. Selama ini pandangan secara umum KBM itu di dalam kelas padahal lebih banyak sumber belajar seperti buku, ceramah, hanya perlu belajar bagaimana manfaatnya. Kemudian yang keempat itu dari segi sarana dan prasarana, khusus penilaian ketika pembelajaran konvensional menilai secara teori dan praktikum. Namun sekarang ditambah nilai sikap yang memerlukan perincian dan format yang beraneka ragam seakan menjadi sorotan
atau sesuatu yang menakutkan. Yang sesuatu yang menyorotkan itu sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Kemudian yang keempat, kemudian yang lanjut nomor 3 yaitu alasannya diadakannya revisi. Yang pertama itu karena di sisi substansi teori taksonomi ternyata kurang pas, yaitu pada ranah keterampilan menurut standar proses standar penilaian yang baru pada tahun 2013 serta Permanen Dikbud nomor 103 tahun 2014 tentang proses pembelajaran. Kemudian keterampilan hanya mencantumkan keterampilan berpikir dan keterampilan abstrak yang mengacu pada buku. Padahal untuk keterampilan harus juga melingkupi keterampilan konkret. Hal ini baru mencegah di mana dicantumkan 2 jenis keterampilan ini, yaitu keterampilan abstrak dan konkret. Yang kedua, langkah-langkah pendekatan saintifik lagi-lagi pada buku tentang keterampilan abstrak. Jadi di sini atau bisa juga dengan belajar otodidak dengan buku yang ada di sekolah. Kemudian jadi di sini ada 2 hal berbeda tetapi tahapannya sama, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan serta mengimplementasikannya. Kemudian yang ketiga, jumlah mata pelajaran dari 12 menjadi 10. Dalam hal ini mata pelajaran Teknologi Informasi Komunikasi atau TIK, muatan lokal dan pengembangan diri diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan lain. Sekian, terima kasih. Ideal atau tidaknya suatu kurikulum dapat dilihat dari keunggulan dan kelemahan kurikulum itu sendiri. Adapun keunggulan dari kurikulum 2013 yaitu siswa yang dituntut aktif dan inovatif dalam memecahkan masalah, kemudian penilaian yang tidak hanya diambil dari nilai ujian tetapi juga diambil dari nilai kesopanan, sikap, praktik, religi, dan lain-lain. Lalu adanya pengembangan karakter dan pendidikan budi pekerti pada semua program studi. Kemudian kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan tugas pendidikan nasional. Kemudian kompetensi menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Lalu kompetensi yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan seperti pendidikan karakter, keseimbangan soft skill dan hard skill, dan kewirausahaan. Lalu standar penilaian yang mengarah kepada penilaian berbasis kompetensi, kemudian menuntut adanya remediasi secara berkala, sifat pembelajaran yang kontekstual, tidak memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci, karena pemerintah menyiapkan semua komponen kurikulum sampai buku teks dan pedoman pembahasan sudah tersedia. Meningkatkan motivasi mengajar dan meningkatkan kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal. Lalu buku dan kelengkapan dokumen disiapkan lengkap sehingga memicu dan memacu guru untuk membaca dan menerapkan budaya literasi, membuat guru memiliki keterampilan membuat RPP, dan menerapkan pendekatan saintifik secara benar. Selanjutnya adalah kelemahan kurikulum 2013. Yang pertama adalah sebagian besar guru belum siap. Jangankan membuat kreatif siswa, terkadang gurunya pun kurang kreatif. Untuk itu diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar merubah paradigma guru sebagai pemberi materi menjadi guru yang dapat memotivasi siswa agar kreatif. Selain itu, guru juga harus dipacu kemampuannya untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Lalu yang kedua adalah banyak guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum terbaru ini, guru tidak perlu menjelaskan materinya. Padahal kita tahu bahwa pelajaran matematika, fisika, kimia, dan lain-lain tidak cukup hanya membaca saja. Peran guru sebagai fasilitator tetap dibutuhkan, terlebih dalam hal memotivasi siswa untuk aktif belajar. Yang ketiga adalah konsep pendekatan saintifik masih belum dipahami, apalagi tentang metode pembelajaran yang kurang aplikatif disampaikan. Selanjutnya adalah keterampilan merancang RPP dan penilaian autentik belum sepenuhnya dikuasai oleh guru. Yang kelima adalah tugas menganalisis SKL, KI, KD, buku siswa, dan buku guru belum sepenuhnya dikerjakan oleh guru. Masih banyak yang copy-paste dan kurangnya waktu untuk membaca dokumen secara mendalam. Selanjutnya adalah guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013.
pemerintah melihat seolah-olah guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Yang terakhir adalah tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. UN hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak diujikan pada UN. Padahal, mata pelajaran non-UN juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, itu tadi implementasi kurikulum 2013 yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.